Monggo, monggo. Mas. Baik, untuk wawancara kali ini mungkin di langsung sama Ibu Lydia sama Pak Zainul nggih Ya di panel untuk aja Mas. nggih karena prodinya sama nggih. Oke. Baik, jadi untuk pertanyaannya kurang lebih sama. Jadi ada topik materi pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi capaian pembelajaran, dampak pembelajaran, dan niat penerapan pada mahasiswa, Ibu. Baik, untuk pertanyaan pertama, kita ini kan Bu hidup dalam suatu lingkungan ya Bu ya. Bagaimana sih pandangan Ibu, Bapak tentang hubungan manusia dengan lingkungan gitu? Apa kita ini sudah harmoni dengan lingkungan, atau kita mendominasi lingkungan, atau kita didominasi oleh lingkungan? Ya. Coba Boleh saya jawab dulu. dulu Pak Zainur ya? Oh, iya, ya. Monggo Bu Lydia. Ya. Oke. Ya, kalau saya sih sependapat dengan Bu Wiyakni bahwa ya awalnya itu karena mungkin masih komunitasnya masih tidak terlalu padat dan sebagainya, akhirnya kemudian kita cenderungnya jadi mengeksploitasi. Misalnya aja penggunaan air seenaknya gitu kan. Kemudian eh, penelitian-penelitian juga cenderungnya tidak tidak apa namanya tidak mempertimbangkan masalah lingkungan. Kemudian misalnya kalau kita menanam pakai pestisida dan seterusnya seperti itu. Nah, ternyata ketika ini berlangsung lama, nah akhirnya karena kita jauh lebih mendominasi, dianggapnya alam ini bisa kita atur, nah ternyata sekarang dampaknya ke kita. Nah, kalau saya sering kan sama sebetulnya sama seperti kita sendiri, tubuh kita sendiri gitu Mas. Orang-orang tua itu kan selalu bilangnya kalau ya saiki forsiren KB, nanti kalau tubuhmu sudah melawan, nah kita sendiri yang kesusahan. Akhirnya kan kita forsir, kita kerja nggak ada istirahat dan sebagainya. Nah, ternyata ketika kita masuk usia 50 baru deh terasa. Nah, kayaknya seperti itu juga hubungan kita sama lingkungan. Nah, walaupun mungkin agak-agak terlambat gitu ya, tapi sekarang sudah mulai bahwa ada perubahan-perubahan perilaku dari kita, entah itu dari dunia bisnis sendiri maupun dari masyarakat secara pribadi untuk lebih memperhatikan lingkungan. Itu. Kita ya Bu ya, mendukung Ya, lingkungan. Oh. yeah. Kalau dari Pak Zainul bagaimana ini? Ya, terima kasih Pak Reza ya atas waktunya. Terkait dengan hubungan kita dengan lingkungan, memang sebetulnya memang perlu keseimbangan ya antara apa yang harus kita lakukan terhadap lingkungan dan apa yang direspon lingkungan terhadap kita. Karena apapun yang kita lakukan terhadap lingkungan, kalau itu ternyata apa cenderung pada perilaku-perilaku yang negatif, akhirnya kan respon lingkungan terhadap kita juga menunjukkan perilaku yang negatif juga. Gitu. Ya contohnya gini aja sederhana ya bahwa kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan, apakah itu di lingkungan rumah kita, apakah kita membuangnya di sungai dengan cara yang serampangan, akhirnya kan ketika katakanlah hujan lebat, akhirnya banyak sungai-sungai yang kemudian mengalami penyumbatan ya di sana sini, yang ternyata itu berdampak pada masyarakat sekitarnya. Jika mau nggak mau kita sudah mulai harus menyadari bahwa cara kita memperlakukan lingkungan itu juga akan berdampak terhadap bagaimana lingkungan memperlakukan kita. Sehingga bagaimanapun juga kita harus bisa memberikan penyadaran ya pada masyarakat bahwa perilaku positif terhadap lingkungan itu juga akan membawa dampak yang positif bagi lingkungan kita
secara luas. Saya kira itu ya, Pak Reza ya. Baik, baik, Pak. Eh, Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Berdasarkan pandangan Bapak Ibu, pandangan dasar, seberapa penting sih materi sustainability pada kurikulum pendidikan bisnis di program studi ini? Gitu. Mungkin dari Ibu dulu. Ya, kalau sustainability bagi kami yang belajar di bisnis etik itu memang perlu Mas Ibnu Suaranya ya. kurang tidak begitu jelas ya, Bu. Oh, Lydia. gini, jadi kalau untuk sustainability, menurut saya sih perlu ya untuk di mata kuliah bisnis etik. Tapi di kita sebetulnya sudah ada sustainability-nya. Artinya ketika kita di bisnis etik itu nanti kita bisa walaupun tidak secara apa ya spesifik khusus ini adalah keberlanjutannya, tetapi di situ sebetulnya kita bisa memasukkan materi-materi di bisnis etik. Jadi ada mata kuliah lagi entrepreneur itu Mas Ibnu yang di kita. Nah, dari situ kan kita bisa masukkan lebih spesifik lagi materi tentang etika lingkungan itu pada mata kuliah entrepreneur untuk ke mahasiswa. Baik Ibu. Untuk mungkin dari Bapak Dea, bagaimana Pak? Terima kasih ya terkait dengan sustainability ya. Begini ya, memang kita akan memberikan pembelajaran pada mahasiswa ini bukan hanya sekedar untuk eh, sekedar ilmu yang hanya mereka pelajari saat ini saja. Tapi harapan kita dengan memberikan materi terkait dengan bisnis yang etis terhadap lingkungan ini harapannya bisa berdampak pada perilaku mereka ke depannya nanti. Hingga manakala mereka nanti terjun ke dunia kerja, ya seperti yang diungkapkan oleh Bu Yani tadi, ada internalisasi perilaku mereka terhadap bagaimana memperlakukan lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga mereka ketika bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga bagaimana bisnis yang mereka lakukan ini memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan sekitarnya. Saya kira itu, Pak Reza ya. Baik, sudah cukup jelas gitu. Dari sisi pembelajaran nih, Bapak Ibu, apa saja sih topik utama yang Bapak Ibu anggap penting untuk dimasukkan dalam materi sustainability ini dalam program? Mungkin dari Ibu. Kalau dari saya sebetulnya secara materi di RPS kita itu sudah mengcover hampir semua yang berkaitan dengan lingkungan, ya. Nah, cuman dari sisi pengajar itu mungkin yang lebih lebih apa ya lebih mendalam saja di dalam memaparkan nantinya, karena kan kalau di etika bisnis ini kita sistemnya diskusi. Nah, nanti dari situ kita bisa memasukkan tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan atau contoh-contoh yang bisa diberikan kepada mahasiswa terkait dengan etika yang sudah dilakukan oleh pelaku bisnis, baik itu yang kasus yang sifatnya negatif maupun yang sifatnya positif, artinya yang sudah melakukan perbaikan lingkungan atau bisnisnya ini seiring gitu ya, dari dia bisnisnya menjalankan bisnisnya tapi mereka juga melihat atau memperbaiki lingkungan dalam langkah sekaligus. Nah, kemudian ada juga yang memang dia melakukan pelanggaran. Nah, sehingga di materi itu
kalau saya selama ini mengajar itu ya, RPS-nya sudah mengcover itu semua. Ada CSR yang kita ajarkan, kemudian ada bagaimana kita memelihara lingkungan berkaitan dengan kegiatan bisnis. Kemudian kalau saya pribadi biasanya saya memasukkan tentang aturan-aturan pemerintah, undang-undang yang berkaitan dengan etika lingkungan itu. Nah, termasuk memberikan contoh-contoh kasus baik itu tadi yang saya sebutkan, ada yang positif maupun ada yang negatif. Nah, di situ nanti kita analisa bersama. Nah, mereka biasanya banyak dari mahasiswa kita itu yang juga sudah memulai kegiatan usaha walaupun mungkin masih kecil. Nah, itu mereka banyak juga menanyakan gitu ya, berpendapat bagaimana mereka harus bersikap ketika di dalam melakukan menjalankan kegiatan usaha. Itu Mas Reza. Baik, oke Ibu. Untuk dari Pak Zainal mungkin ada. Terima kasih Pak Reza ya. Terkait dengan proses pembelajaran bila dikaitkan dengan sustainability, apakah materi sebetulnya begini, seperti yang diungkapkan oleh Bu Lydia tadi, sebetulnya materi kita ini sudah apa ya, sudah cukup mewakili semuanya. Karena kan di apa bisnis etis ya. Nah, kita kan bagaimana berbisnis secara etis. Sehingga di materi kami itu sebetulnya sudah cukup menyeluruh. Bahkan sering saya bilang pada mahasiswa bahwa sebetulnya kalian, karena kan diberikan di semester 2 Pak Reza ya, kalian sebetulnya harus bersyukur. Karena ketika masih semester 2 itu kalian sudah diajari bagaimana cara-cara berbisnis yang etis. Baik itu ketika kalian memperlakukan bisnis kalian terhadap lingkungan kalian, terhadap karyawan kalian. Ini kan memang mereka katakan kalau kita sebagai owner gitu ya, kan harus memperlakukan karyawan kita juga secara etis Pak Reza ya. Kemudian terhadap stakeholder kita, gitu. Bagaimana kita menjelaskan secara transparan proses bisnis kita terhadap stakeholder, misalkan para investor kita, sehingga mereka ada kepercayaan yang penuh pada kita. Karena selama kita itu melakukan cara-cara yang etis, saya kira respon stakeholder terhadap kita itu juga akan etis terhadap kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara-cara yang tidak etis, ya nanti lingkungan akan merespon kita juga dengan tidak etis. Stakeholder kita, apakah itu perbankan, apakah itu investor, apakah itu customer, semuanya kan akhirnya apa? Memandang kita itu ketika melakukan bisnis itu melakukan hal-hal yang juga tidak etis. Makanya dan di sini materi kita itu semuanya sudah kami sampaikan ya pada mahasiswa mulai dari bagaimana berbisnis etis terhadap lingkungan kita, bagaimana berbisnis etis terhadap karyawan kita, bagaimana berbisnis etis terhadap stakeholder kita. Jadi semuanya sudah sangat-sangat menyeluruh itu Pak Reza ya, sehingga ya alhamdulillah sekali lagi kami diberi kepercayaan untuk menyampaikan ini pada mahasiswa kita ya. Sehingga harapannya nanti mereka ketika terjun ke dunia bisnis juga menerapkan perilaku-perilaku yang etis yang sudah kami ajarkan di dunia kerja nanti. Saya kira itu ya. Oke, siap. Untuk mekanisme, Pak, Bu. Jadi bagaimana sih mekanisme penyusunan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang mengandung muatan sustainability ini? Mungkin dari Ibu, bagaimana? Kalau di ABM itu sama Mas untuk penyusunan RPS-nya gitu ya, sama seperti yang diungkapkan Bumi tadi bahwa kita ada setiap mata kuliah ada koordinator, kemudian dosen-dosen pengampu mata kuliah yang lain
yang berkaitan dengan semuanya mata kuliah etika bisnis itu biasanya kita berkumpul, diskusi, menetapkan materi yang akan diajarkan dalam satu semester. Dan itu biasanya setiap satu semester itu kita akan lakukan diskusi itu. Nah, kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada perubahan, itu biasanya kita punya grup juga, grup WA untuk apa namanya, selama proses perkuliahan. Itu jadi di situ ada komunikasi, misalnya mau merubah ya kita berarti kumpul lagi. Oh, baik. Dari Pak Denny mungkin sama ya Pak ya, karena diskusi. Iya. Intinya sama semuanya, Pak. Diskusi. Dan kita nggak dibedakan Mas Reza, artinya misalnya untuk etika bisnis prodi manajemen saja, kemudian ini untuk akuntansi saja, enggak. Biasanya karena materinya sama, jadi ya kita kumpulnya bareng antara yang akuntansi sama manajemen. Kecuali mungkin ya seperti Bu Wi gitu ya, yang khusus core-nya akuntansi, ya pasti beda, pasti dibedakan. Yang manajemen sendiri, yang akuntansi sendiri. Itu. Nah, menurut Bapak Ibu, seberapa relevan sih kurikulum yang ada dengan kebutuhan industri saat ini dalam konteks sustainability? Kalau dari saya itu sangat relevan Mas, karena kan saat ini itu anak muda sekarang itu generasi Z ini itu kan cenderungnya mereka lebih lebih suka untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi bahkan banyak juga mahasiswa kita yang sudah memulai usaha-usaha bisnis mereka gitu kan. Nah, artinya bahwa materi mata kuliah ini ya mereka pasti butuh gitu. Walaupun yang kita ajarkan ini dalam skala teoritis globalnya gitu ya, tapi di dalamnya ketika kita mengajar, kalau saya pribadi selalu memberikan kasus-kasus yang real, bahkan yang kalau saya lebih cenderung malah kasus-kasusnya yang sederhana gitu, yang ada di sekitar kita, nggak yang besar-besar gitu, enggak. Nah, mereka kayaknya lebih lebih aware dengan yang seperti ini karena bisa mereka amati secara langsung. Baik. Untuk dari Pak Jainul, seberapa relevan Pak? Makasih Pak Reza. Seperti yang diungkapkan Lydia ya, bahwa memang materi kita itu justru saat ini sangat relevan ya, dalam membekali calon-calon entrepreneur, calon-calon entrepreneur ya, untuk terjun ke dunia kerja, sehingga manakala mereka nanti terjun itu bisa menerapkan cara-cara yang etis seperti yang mereka pelajari dalam bisnis etis ini gitu. Kenapa? Materi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di RDS kita itu kan sudah menyeluruh ya. Bagaimana kita berbisnis itu secara etis, bukan hanya terhadap lingkungan, tapi juga pada semua pihak yang nantinya berhubungan dengan kita manakala mereka berbisnis. Sehingga paling enggak dengan mempelajari materi bisnis etik itu memang menjadi bekal yang, harapan kita, bekal yang bisa mereka terapkan manakala mereka nanti benar-benar terjun ke dunia bisnis nanti. Jadi makanya tadi kan saya katakan bahwa sebenarnya kalian beruntung karena masih semester 2 aja sudah dikenalkan dengan bagaimana kita berbisnis secara etis. Nah itu dari saya. Baik. Terima kasih Pak. Untuk Sama-sama. materi pembelajaran nih Pak, apakah ada materi yang menurut Bapak Ibu perlu ditambahkan atau diubah dalam kurikulum saat ini? Mungkin dari Ibu. Kalau dari saya mungkin materinya saya anggap
lebih dari cukup gitu ya untuk mengcover yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, mungkin yang kalau kalau saya pinginnya sih yang kalau di APM itu di SDE itu kan ada juga mata kuliah apa tuh Bu? Kalau dulu saya itu segi hukum perusahaan itu loh. Kalau sekarang mata kuliahnya apa namanya? Bisnis law ya. Oke, Nah, Bisnis law, nah ya. mungkin Islam. kalau saya pengennya sih di apa ya diinternalisasi lagi antara bisnis law dengan etika bisnis. Jadi materi kita bisa sejalan gitu. Karena yang berkaitan dengan etika itu pasti mengcovernya kan ke undang-undangnya. Karena ini pasti terkait. Nah, etika itu yang sifatnya umum, nanti yuridisnya kan masuk ke bisnis law. Itu kalau dari saya. Untuk dari Pak Zainul bagaimana? Apakah ada yang perlu ditambah pada Terima kasih. saat ini? Ya. Saya kira memang materi kita ini sudah cukup ya. Jadi cukup mengcover seperti yang diungkapkan oleh Bu Lydia tadi, cukup mengcover semua poin ya yang terkait dengan sustainability. Hanya saja memang dalam proses pembelajaran kami itu setiap semesternya kami selalu mengkaitkannya dengan perkembangan yang ada saat ini gitu. Jadi contoh-contoh relevan yang ada di masyarakat yang saat itu terjadi dan bisa kita aplikasikan terhadap perkuliahan, nah itu yang kita angkat. Sehingga mahasiswa paling enggak ya paling bisa membayangkan lah kira-kira nanti manakala mereka berbisnis itu gimana sih? Kalau mereka melakukan hal-hal seperti yang dicontohkan nanti dampaknya bagaimana? Hal positifnya apa, negatifnya apa? Nah itu harapan kita mereka selalu bisa membayangkan terkait dengan contoh-contoh relevan yang saat itu terjadi. Sehingga memang dalam apa mengembangkan proses belajar mengajar, kami selalu mengkaitkan dengan contoh-contoh yang aktual yang ada di masyarakat saat itu. Saya itu Pak Reza ya. Baik, baik. Untuk dari segi proses pembelajaran nih, Bapak Ibu. Jadi metode pengajaran apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mengajar materi sustainability ini dan mengapa Bapak Ibu memilih metode tersebut? Mungkin dari Ibu, gimana? Ya. Kalau saya semua metodenya kan tatap muka, kemudian saya menggabungkan antara diskusi dan ceramah. Jadi kita diskusi dulu, nah kemudian nanti di situ ada tanya jawab. Mahasiswa yang kita bagi beberapa kelompok, setiap kelompok nanti membahas satu bab ya, satu pokok bahasan sesuai dengan yang ada di RPS. Kemudian mereka presentasi. Nah, kemudian ada tanya jawab di situ. Nah, setelahnya baru saya akan melakukan pembahasan lebih detail lagi. Kalau ada yang kurang saya tambahkan. Nah, kemudian kalau tadi ada yang kurang masih terjadi miss itu antara yang bertanya dengan yang ditanya. Nah, itu biasanya saya melakukan pembahasan di situ di akhir di 1 jam terakhir setelah selesai proses diskusi. Itu yang saya sampaikan. Terus diskusinya satu RPS gitu ya Bu ya? RPS, submat RPS gitu ya Bu? Iya, iya. Dari Pak Zainul, bagaimana itu proses pengajaran? Intinya sama ya dengan yang dilakukan oleh Lydia bahwa dalam proses belajar itu kami menerapkan proses pembelajaran dengan cara dan diskusi kelas ya. Dengan cara dan diskusi kelas di mana memang begini Pak Reza, di awal-awal perkuliahan itu kami memberikan gambaran umum ya bagaimana inti
perkuliahan yang akan kita jalani nanti. Dan kemudian gambaran umum tentang bisnis yang etis dalam dunia nyata itu bagaimana, itu kita beri gambaran umum dulu. Baru setelah mereka paling nggak sudah memahami ya gambaran umum tentang bisnis etis ini, mereka kita bagi dalam grup-grup kelompok diskusi, gitu. Di mana mereka nantinya paling nggak di pertemuan keempat dan selanjutnya itu membahas satu tema yang menjadi topik bahasan. Dan di situ kami wajibkan juga mereka ketika diskusi itu mengkaitkannya dengan contoh-contoh aktual kasus yang ada di masyarakat terkait dengan tema yang dibahas. Nah itu sehingga apa? Paling enggak dengan dalam presentasi tadi itu mereka memang membahas hal-hal yang real ya yang ada di masyarakat terkait dengan materi yang dibahas tadi. Saya kira itu ya. Sisi proses pembelajaran nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan teknologi atau alat bantu tertentu dalam proses pembelajaran, seperti penerapan AI dalam pembelajaran mungkin dari Ibu? Ya, kalau teknologi ya kita pasti ngikuti gitu Mas Reza ya. Kita sekarang kita seperti yang Bu katakan tadi bahwa ada SPADA dan sebagainya itu, kemudian sistem pembelajaran kita. Suaranya kurang terdengar, Walid. Iya ini. Jadi kalau sistem pembelajarannya itu sama kayaknya ya, sama dengan yang satu dalam satu di STI itu hampir-hampir mirip lah Mas. Jadi kalau teknologi itu biasanya kita selalu ngikuti gitu. Di STI itu kayak selalu dianjurkan untuk kita mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ketika sekarang ada AI ya kita pasti menggunakan itu gitu. Disesuaikan aja. Atau kemudian misalnya sekarang untuk PPT gitu, pembuatan menyusun PPT-nya, kita diharapkan mahasiswa juga kita harapkan ada perkembangan lah, tidak hanya sekedar PPT yang selama ini kita gunakan. Jadi ada perkembangan teknologi apa, misalnya pakai Canva ya kita pakai gitu. Jadi kita selalu ngikuti kalau untuk penggunaan teknologi. Dan itu memang ya kalau menurut saya sih kalau untuk AI di etika bisnis sih Mas nggak ada persoalan gitu ya, kecuali misalnya nanti ada yang misalnya menjawab soal melewat AI, nah itu baru tidak diperbolehkan. Jadi biasanya kalau ujian itu memang kita nggak boleh membawa HP Mas untuk di kampus, supaya kemudahan-kemudahan itu juga memang kita manfaatkan, tetapi juga nggak harus disalahgunakan kan itu. Itu aja Mas Reza. Mungkin dari Pak Jenderal mungkin ada yang berbeda tentang dari proses Terima kasih Mas pembelajaran. Reza. Yes. Begini Mas Reza, memang kan di visi dari kampus kami itu kan engage ya. Jadi selalu kita itu mengadaptasi teknologi yang ada. Sehingga semua perkembangan teknologi itu ya insya Allah akan kami terapkan dalam proses belajar mengajar yang ada di kampus kami, termasuk penggunaan AI itu ya. Karena apa? Kita kan harus jujur bahwa sebetulnya terkait dengan AI ini mahasiswa lebih canggih sebetulnya, Pak Reza. Nah, kalau kita Ya. kemudian abe ya, kemudian tidak mau mempelajarinya juga, kita hapusi sama mereka nanti. Iya kan? Sehingga dosen pun harus paham tentang AI, sehingga manakala kita memberikan tugas-tugas, memang kita memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk menggunakan AI. Tapi di situ kita juga mewanti-wanti mereka ya, jangan hanya istilahnya apa ya? Istilah pasnya itu jangan menggunakan AI itu dengan apa? Istilahnya ya pokoknya
kita tergantung penuh sehingga apa? Kita nggak punya kreativitas untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi silakan kalian menggunakan AI, tapi untuk hal tertentu, misalkan dalam pengambilan keputusan, ayo kita juga menggunakan pikiran kita sendiri. Gitu. Sehingga di situ ada kemandirian mereka, tapi pemahamannya tentang AI juga terpenuhi, itu silahkan. Dan seperti yang diungkapkan oleh Bu Lydia tadi, khusus untuk ujian, kami ketat ya dalam melakukan pelarangan pada mahasiswa agar jangan sekali-sekali memanfaatkan AI dalam menjawab soal yang ada. Sehingga manakala ujian itu dilakukan, itu biasanya kami selaku misalkan pas jaga ujian Pak Reza ya, itu mewanti-wanti pada mahasiswa, ayo semua buku, tas, catatan, HP semuanya ditaruh. Kalau ada yang bunyi HP di sebelahnya pada saat ujian, nah itu bisa kami bis ya mereka dikasihkan diskualifikasi karena khawatirnya mereka memanfaatkan AI untuk cara-cara yang tidak jujur nantinya. Jadi silakan menggunakan AI, tapi kita juga uh, melakukan aturan yang ketat sehingga AI tadi tidak digunakan secara sembrono. Saya kira itu ya. Intinya tidak tergantungan penuh gitu ya Pak, sesuai etika. Iya. Tuh, Ya, baik. bijaklah menggunakan perkembangan teknologi. Ya, ya. Baik, menurut Bapak Ibu, apakah ada tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum yang berfokus pada keberlanjutan ini? Mungkin dari apakah terdapat tantangan? Kalau tantangannya itu ya, apa ya, perkembangan teknologinya itu cepat banget gitu Mas ya. Terus mahasiswa itu memang cenderungnya mereka lebih cepat menguasai untuk yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya itu. Nah, kadang ya agak-agak kewalahan sih kalau saya pribadi untuk mengikuti itu. Cuman karena di rumah saya masih anak saya masih relatif masuk generasi Z gitu ya. Kadang yang ngikuti mereka gitu supaya nggak ketinggalan aja. Terutama info-info uh, yang berkaitan dengan ini. Kalau kita kan bahasa-bahasa mereka gitu ya, yang bahasa-bahasa anak muda sekarang. Nah, itu kita harus tahu. Nah, nanti itu bisa kita masukkan ke kita ketika mengajar bisnis etik karena bagaimana kita berkomunikasi itu kan juga nggak bisa seperti anak-anak sekarang yang menggunakan bahasa mereka seperti itu gitu. Nah itu aja tantangannya ya karena perubahannya lumayan cepat gitu Mas. Itu aja yang saya anggap sebagai satu tantangan dan hambatan. Mungkin dari Bapak, bagaimana Pak untuk tantangan yang dihadapi Pak untuk Kalau kurikulum saat ini? tantangan dalam proses pembelajaran kayaknya nggak ada ya. Tantangannya mungkin ini Pak Reza. Tantangannya adalah eh, bagaimana kami bisa konsisten berikan keteladanan pada mereka. Jadi terletak pada kami sendiri. Kira-kira bisa nggak kita ngajarkan tentang etika gitu. Tapi ternyata perilaku kita sendiri yang nggak etis. Nah ini yang saya sendiri itu agak beban ya. Karena kan ngajar etika tapi orangnya nggak beretika. Nah, ini kan berat ya kayaknya. Makanya kami sendiri berupaya semaksimal mungkin di sini Pak Resta untuk ya paling enggak menyesuaikan diri ya dengan apa yang kami berikan manakala kami di apa di depan kelas gitu. Jadi tantangannya terletak di diri kami sendiri. Saya kira itu. Internal kampus ya Pak ya, Iya. tantangannya. Baik. Untuk Bapak Ibu, apakah sumber daya atau dukungan yang Bapak Ibu rasakan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelajaran dalam mata kuliah sustainability ini bagaimana? Mungkin dari Ibu bagaimana? Kalau dukungannya kayak saya sudah cukup Mas Esa, artinya kita eh, dari sisi bisa kita proses belajar mengajar di ruangan juga sudah ada teknologi yang mendukung gitu ya, mau hybrid bisa, mau offline juga kalau salah gitu ya. Jadi artinya
kemudian support misalnya dari internet juga cukup, kemudian literatur yang sifatnya hard pun tersedia, jadi kalau dari sisi support sudah memadai. Dukungan yang Bapak rasakan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelajaran ini bagaimana? Apa tempat Mas? Kurang dengar Pak Reza. Ya. Baik. Mungkin jawaban dari Ibu Lydia tadi sudah cukup jelas. Mungkin dari Ya. Bapak, apakah apa dukungan yang dirasakan perlukan untuk meningkatkan kualitas pelajaran? Alhamdulillah ya, kalau dukungan sumber daya, kalau sekarang kan sudah bahkan berlebihan ya, Pak Reza, sudah tersedia di mana-mana gitu. Artinya kan kita mencari materi itu dimanapun ada, buku sudah tersedia. Kemudian kalau kita mencari contoh-contoh real, ini informasi yang ada di sosmed itu kan juga sudah sangat-sangat banyak, sehingga ya alhamdulillah gitu dalam proses pemberian materi ke mahasiswa, akhirnya kami lebih mudah memberikan contoh-contoh real. Karena kan dengan kejadian-kejadian saat ini itu banyak sekali, baik yang contoh yang etis maupun yang tidak, itu sangat-sangat banyak sekali. Sehingga untuk sumber daya dalam memberikan dukungan ke proses belajar mengajar itu saya kira sudah nggak ada masalah lagi bagi kami. Baik, untuk dari sisi evaluasi capaian pembelajaran nih Bapak Ibu, bagaimana sih Bapak Ibu mengevaluasi capaian pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah sustainability ini? Apakah ada penilaian khusus gitu dari Ibu Lydia, mungkin dari Bapak Jainul? Apakah ada rubrik khusus? Ya. Kalau dari saya, untuk evaluasi, pertama kita ngikuti yang ada di RPS Mas ya, dari ujian, kemudian itu. Nah, biasanya saya menambahnya dari evaluasinya itu ketika proses diskusi. Nah, siapa saja yang aktif untuk kayak proses tanya jawab. Jadi ketika presentasi juga tidak hanya cuman bicara aja gitu ya, tapi ketika ada pertanyaan ikut memfollow up. Jadi dalam satu kelompok itu kan biasanya hanya 1, 2, 3 orang lah yang aktif. Nah, kemudian saya biasanya kan juga membuat tugas secara individu. Nah, itu yang tugas akhir juga yang sifatnya individu tapi menyeluruh semua materi. Nah, dari situ kita bisa memberikan evaluasi tambahan selain nilai ujian. Itu Mas Reza. Mungkin dari Pak Zainul, Pak, apakah ada penilaiannya yang khusus dari Pak Zainul? Kalau dari saya sederhana ya cara mengevaluasi mereka itu. Karena materi yang kami berikan itu terkait dengan etika ya. Kami biasanya di awal-awal perkuliahan itu kan melihat ya bagaimana mereka itu berperilaku baik itu terhadap lingkungannya. Nah, lingkungan kalau mahasiswa itu kan entah itu ketika mereka bercengkrama dengan teman-temannya. Ini kan di awal-awal mungkin tata keramanya mungkin masih terbatas ya. Tapi dengan materi-materi yang kami berikan terkait dengan etika ini, nah itu ada semakin ada kedewasaan dalam proses pengambilan keputusan mereka, dalam arti sikap yang mereka tunjukkan entah itu pada teman-temannya, pada dosen-dosennya maupun pada saat mereka diberi tugas-tugas yang terkait dengan materi perkuliahan. Nah, di awal-awal perkuliahan biasanya kan mungkin mereka cara membuat tugasnya yaitu agak asal-asalan, tapi ketika di akhir-akhir menjelang akhir perkuliahan, nah di sini terlihat bahwa mereka semakin bagus. Sehingga dari situ kami melihat bahwa memang ada perkembangan positif dari
materi yang kami sampaikan pada perilaku yang mereka tunjukkan. Saya kira itu Pak Reza ya. Terima kasih. Ya. Tetap masih dalam evaluasi capaian pembelajaran, apa indikator yang Bapak Ibu gunakan untuk menilai keberhasilan mahasiswa dalam memahami konsep dari sustainability ini? Mungkin dari Ibu, indikator. Yang jelas kita dari ujian, kemudian dari tugas-tugas itu, nah kemudian ada tugasnya kan bentuknya kasus, gitu ya. Jadi dari situ kita bisa menilai bahwa seberapa jauh, seberapa paham mereka terhadap materi yang berkaitan dengan sustainability. Itu Mas Reza yang saya lakukan. Biasanya juga saya kadang kasih tugas itu tiap semester bisa beda. Nah, ada beberapa yang kemudian saya minta untuk membuat satu kerangka bisnis seperti apa yang mau mereka buat. Nah, itu kemudian saya suruh analisa berkaitan dengan etikanya mulai dari pendirian sampai terakhir di laporannya. Nah, dari situ nanti kita bisa menilai keberlanjutannya seperti apa. Baik Ibu. Mungkin dari Bapak, apa Pak indikator yang Bapak gunakan untuk menilai keberhasilan mahasiswa dalam konsep sustainability, Pak? Kalau terkait dengan indikator keberhasilan ya dalam penerapan sustainability itu ya sebenarnya perilaku konsisten yang mereka tunjukkan ya sebelum dan setelah mendapatkan materi perkuliahan bisnis etik ini, bahwa di awal-awal mungkin mereka kurang memahami ya etika-etika berlaku di masyarakat sosial maupun ketika bisnis nanti, tapi setelah mendapatkan materi-materi tadi paling enggak tertanam ya pada mereka bahwa oh ternyata manakala kita nanti harus mengembangkan bisnis di masyarakat, ada hal-hal yang harus dipatuhi yang nggak boleh dilanggar. Nah, saya kira sikap konsisten ini yang nantinya kami harapkan bisa tetap mereka pegang, sehingga bisnis-bisnis yang mereka kembangkan itu menjadi bisnis yang etis. Saya kira itu Pak Reza ya. Oke, baik Pak. Untuk dari sisi pembelajaran nih Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menilai perubahan sikap atau perilaku mahasiswa terhadap isu-isu sustainability setelah mengikuti pembelajaran ini? Mungkin dari Ibu bagaimana Bu? Biasanya saya melihatnya lebih memahami bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu ternyata ada kaitannya dengan etika dalam berbisnis, gitu ya, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya seperti ini. Selama ini kan sebetulnya kalau di yang kita ajar sekarang, angkatan sekarang itu kan dari mulai mereka SMA itu sebetulnya sudah mengenal bahwa mereka sebenarnya etika lingkungan, seperti misalnya penggunaan straw yang sekarang sudah mulai dikurangi, kemudian ketika bawa bekal itu nggak boleh lagi menggunakan plastik dan sebagainya untuk mengurangi sampah, kemudian harus membersihkan sendiri ketika kita ada di restoran siap saji. Nah, cuman mereka selama ini pemahamannya hanya bahwa itu sebetulnya ya udah kayaknya budaya sekarang aja, memang harus seperti itu, beda dengan budaya kita. Nah, padahal kita bisa kemudian mereka jadi tahu bahwa sebetulnya ini itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam rangka untuk memenuhi etika lingkungannya. Bagaimana mereka juga sekarang harus peduli terhadap lingkungan, tidak hanya mengandalkan bahwa kita mencari profit saja. Gitu.
Jadi bahwa perilaku mereka itu sebetulnya itu bagian gitu loh dari etika bisnis. Nah selama ini mereka kayaknya enggak ya, memang selama ini disuruh aja gitu, ada perbedaan budaya aja. Baik, Ibu. Mungkin dari Bapak menilai perubahan sikap atau perilaku mahasiswa terhadap isu sustainability ini bagaimana, Pak? Eh, Setelah mengikuti pembelajaran dari Bapak begitu. Makasih Pak Reza ya. Sebenarnya Ya, saya hampir sama dengan yang disampaikan Bu Lydia tadi bahwa eh, setelah mereka itu mengikuti pembelajaran bisnis etik ini memang ada sikap-sikap positif ya yang mereka kembangkan eh, dalam berperilaku terhadap lingkungan sekitarnya ini. Ya seperti yang tadi diungkapkan oleh Bu Lydia. Terus terang mahasiswa kami ini kan ketika kuliah itu kadang sehari penuh Pak Reza. Sehingga mereka datang ke kampus itu kadang memang bawa bontot, ya bawa bekal maksudnya. Ya bawa bontot atau bawa bekal. Nah ini sekarang memang kalau kami lihat eh, bungkus bekal yang mereka bawa itu juga bukan bungkus yang sulit diurai ya, tapi yang sekarang mulai ramah dengan lingkungan. Nah ini kan berarti ada kesadaran ya bahwa mereka, oh ternyata ya alhamdulillah, artinya apa yang kami ajarkan itu sudah terinternalisasi juga pada diri mereka. Nah itu kan berarti perkembangan yang positif untuk mereka. Saya kira itu ya. baik, baik, Pak. Masih dari sisi dampak pembelajaran ini mungkin apakah Bapak Ibu pernah gitu menerima umpan balik dari mahasiswa mengenai dampak pembelajaran ini mungkin di akhir pembelajaran atau bagaimana? Mungkin dari Ibu Lydia. Biasanya sih mereka ketika umpan balik itu ya mengungkapkan gini, oh ternyata gitu ya Bu, kalau saya harus bersikap di etika lingkungan dan sebagainya harus seperti ini, ternyata harus seperti ini. Gitu. Terus kalau misalnya saya melakukan bisnis ini, apa sebetulnya yang harus saya lakukan? Nah itu biasanya umpan balik yang diberikan oleh mahasiswa. Berarti itu di akhir kuliahan gitu ya, Bu ya? Iya, kadang Oh, di oh, kadang juga di luar perkuliahan Mas. Biasanya kalau oh ada ya. kan yang mahasiswa yang nggak berani mengungkap di forum gitu ya, biasanya eh, setelah kuliah baru deketi kita gitu, diskusi dulu gitu. Nah itu biasanya mereka umpan baliknya di situ. Mungkin dari Bapak Zainul, apakah pernah Pak menerima umpan balik dari mahasiswa mengenai dampak pembelajaran setelah Bapak mungkin di akhir perkuliahan atau secara perkuliahan secara langsung bagaimana Pak? Eh, Sebenarnya kalau umpan balik dari mahasiswa banyak ya. Eh, Mungkin umpan balik yang mereka berikan itu biasanya terkait dengan apa contoh-contoh yang mungkin mereka harapkan lebih banyak ya dari kondisi real yang ada di lapangan yang harus kami sampaikan di tempat perkuliahan. Karena terus terang saja begini Pak Reza bahwa Ya, kami ngajar bisnis etik ini kan dibatasi waktu ya. Satu pertemuan itu hanya 100 menit itu. oh, Iya kan 100 menit. ya, Sehingga kami ketika memberikan contoh real itu belum tuntas kami berikan itu sudah habis waktunya. Nah ini yang kadang mereka seperti yang disampaikan Frida tadi bahwa setelah perkuliahan mereka justru ngumpul kemudian minta diterangkan lebih lanjut. Ya mungkin keterbatasan waktu aja itu ya. Saya kira itu ya. baik, baik, baik. Dari sisi niat penerapan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendiskusikan dengan mahasiswa tentang bagaimana sih mereka dapat menerapkan pengetahuan sustainability ini di tempat kerja mereka di masa depan? Mungkin dari Ibu Lydia, apakah pernah mendiskusikan itu?
Bu? Eh, kalau saya di setiap pembahasan itu pasti saya masukkan materi ke sana. Jadi bagaimana mereka harus ketika di tempat kerja itu harus seperti ini berkaitan dengan materi yang kita berikan. Jadi tidak hanya yang berkaitan dengan etika lingkungan saja, tapi di setiap materi itu saya pasti kita bahas itu. Kalau saya pribadi gitu. Jadi saya bahas untuk yang berkaitan dengan dunia kerja mereka ke depan. Itu Mas Reza. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Untuk dari Pak Zainul, Pak, pernahkah Bapak mendiskusikan dengan mahasiswa tentang bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan sustainability di tempat kerja mereka di masa depan, Pak? Mungkin, Eh, Kalau untuk mendiskusikan ya itu selalu ya ya. Pak Reza ya. Oh, oke. Karena Siap. memang tugas kami itu memberikan apa ya pemahaman pada mereka bahwa pengetahuan yang kalian dapatkan hari ini itu bukan hanya untuk sekedar diketahui semata, tapi juga untuk diterapkan manakala kalian benar-benar terjun ke dunia kerja tadi. Nah, itu yang kami wanti-wantikan kepada mereka sehingga paling enggak mahasiswa kami itu di mata honor, di mata apa honor yaitu memiliki nilai tambah bahwa mereka bisa berperilaku secara etis manakala mereka nanti terjun ke dunia kerja itu. Makanya itu selalu kami diskusikan dengan mereka. Baik. Kira itu Ya, ya. Pak. Ya, baik. Untuk terakhir nih dari saya, pertanyaannya, apa sih harapan Bapak Ibu terhadap niat mahasiswa untuk menerapkan konsep sustainability ini dalam karir mereka setelah lulus nanti? Mungkin dari Ibu, bagaimana Ibu? Kalau saya harapan saya mereka lebih memahami bahwa ketika kita dimanapun kita walaupun Ya, masih mahasiswa maupun nanti setelah mereka kerja bahwa etika itu harus tetap terjaga apapun itu tidak hanya berkaitan dengan lingkungan tidak tapi juga berkaitan yang lain misalnya hubungan dengan rekan kerja kemudian dengan karyawan pada saat memproduksi dan sebagainya itu harus tetap terjaga dan itu harus terus menerus karena nggak bisa ibaratnya kebiasaan baik itu kalau nggak terus menerus ya pasti nanti akan hilang. mungkin dari Pak Zainul, bagaimana Pak harapannya terhadap mahasiswa Pak setelah lulus, dalam karir mereka setelah lulus nanti dari konsep sustainability? Eh, Kalau dari saya mungkin saya terlalu muluk-muluk Pak Reza ya bahwa Ya, oke. kami harap nanti mahasiswa kami itu bukan hanya sekedar apa bisa menerapkan ini, tapi justru mereka itu menjadi pelopor-pelopor ya, pelopor-pelopor yang bisa menjadi teladan bagi yang lain untuk bisa menerapkan eh, cara-cara bisnis yang beretika tadi. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi mereka itu memang benar-benar menginternalisasi, kemudian menjadi teladan bagi pihak lain agar bisa menerapkan bisnis yang etis. Makanya saya mungkin muluk-muluk ya, tapi ini memang harapan kami gitu, Pak Reza ya. Saya Baik. kira itu ya. Terima kasih Pak. Ya, Baik, mungkin wawancara kali ini cukup itu. Terima kasih Ibu Lydia, Bu Wiryani, Pak Zainul atas Sama-sama. waktu untuk wawancaranya. Nggih. Mungkin mohon minta waktunya sama-sama. sebentar. Mungkin ada mau yang disampaikan oleh rekan saya, Mas Abimanyu, di room awal ya Bu ya. Ya, Nggih, Bapak Ibu. Nggih. Baik, terima kasih Bu Lydia, Bu Wiryani, Pak Zainul, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sami-sami. Oke, oke, oke. Baik. Mungkin untuk bisa boleh minta kesempatannya untuk balik ke room awal ya, Pak. Ya. Mungkin ada sambutan dari rekan saya, Mas Abimanyu. Nggih. Baliknya gimana? Balik ke room